Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 26 September 2024, Sermagus CSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang nabi dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu dia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, setiap orang punya kecemasannya sendiri-sendiri. Setiap orang punya kekhawatirannya sendiri-sendiri. Orang tua merasa cemas karena memikirkan biaya pendidikan, biaya kuliah anaknya. Orang-orang muda merasa cemas menghadapi masa depan yang tidak menentu. Anak-anak merasa cemas memikirkan orang tua yang sakit-sakitan atau orang tua yang relasinya tidak harmonis. Para pengusaha merasa cemas dengan situasi politik, keadaan ekonomi yang tidak stabil atau tidak menentu. Ada rasa cemas yang muncul karena perbuatan orang lain yang menimpa kita. Tapi juga ada rasa cemas yang dialami, yang dirasakan karena kekeliruan, karena pelanggaran, karena kesalahan yang pernah dibuat. Singkatnya saudari-saudara bahwa rasa cemas itu bisa muncul dengan aneka macam alasan. Dan cara mengatasinya pula juga beraneka ragam. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam Injil hari ini kita mendengarkan Herodes yang cemas, Herodes yang khawatir, Herodes yang tidak tenang hatinya, batinnya, karena kemunculan Yesus. Karena ada yang mengatakan bahwa kehadiran Yesus itu adalah ibarat Yohanes Pembaptis yang telah bangkit dan Yohanes Pembaptis telah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Maka Herodes berkata menanggapi itu semua, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Saudari-saudara, Herodes merasa cemas dengan kehadiran Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis pernah menegur dia dengan sangat keras. Dia menegur Herodes dengan sangat keras. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Pengalaman traumatik itu ibaratnya kambuh kembali ketika dia mendengar tentang kehadiran Yesus. Karena itu dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Tentu bukan pertama-tama untuk menyambut Yesus, bukan untuk menghormatinya, tapi hanya untuk mencari pembenaran akan perasaan cemasnya saat ini. Orang yang jahat dan tidak jujur akan selalu merasa bingung, merasa cemas, merasa tidak pernah tentram hati dan batinnya. Dan akar dari kecemasan itu adalah hidup di dalam kebohongan. Karena yang ditakuti orang yang tidak jujur.
yang ditakuti oleh orang yang bohong itu adalah kebenaran. Namun kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kunci untuk keluar dari rasa cemas adalah kalau kita tidak melakukan suatu kesalahan, kalau kita tidak melakukan pelanggaran, kalau kita tidak pernah menyakiti, kalau kita tidak pernah membuat orang lain menderita, kalau kita tidak pernah membuat hidup orang lain menjadi hancur. Itulah yang membuat kita hidup dalam ketenangan. Karena itu saudara-saudari, moga-moga setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini kita ingat bahwa kalau kita ingin bebas, merdeka dari rasa cemas, maka hiduplah baik-baik. Lakukanlah yang baik-baik. Katakanlah hanya yang baik-baik, maka segala sesuatu akan menjadi baik-baik saja. Dan kalau kita masih dilanda oleh rasa cemas, mari kita introspeksi diri, adakah kecemasan itu lahir dari perasaan bersalah, lahir dari perasaan traumatik yang muncul karena kesalahan, karena pelanggaran yang pernah kita buat. Moga-moga itu menjadi langkah awal untuk perubahan, langkah awal untuk pertobatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengajari kami untuk hidup di dalam sukacita, hidup di dalam kelegaan. Namun kami seringkali dilanda oleh kecemasan, kekhawatiran, akibat macam-macam alasan, termasuk kesalahan-kesalahan yang pernah kami buat pada masa yang lalu, yang membuat hati batin kami menjadi tidak tenang, sering dilanda rasa cemas. Kuatkan kami Tuhan agar kami boleh hanya melakukan yang baik, berkata yang baik, dan menginginkan yang baik kepada semua orang. Dengan demikian hati kami akan selalu diliputi oleh sukacita, kelegaan, dan ketenangan. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.